Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Rida Ristiana. Saya dosen akuntansi dan kebetulan pada semester ganjil ini saya mengampu mata kuliah akuntansi internasional ya, bobotnya 3 SKS untuk kelas 7A, 7B dan 7C di prodi akuntansi. Nah, langsung saja hari ini saya akan mengagendakan untuk pembahasan pada silabus dan RPS. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya, kenapa saya menggunakan silabus dan RPS ini. Kedua bahan ini akan digunakan sebagai patokan untuk satu semester ke depan ya. Jadi mohon teman-teman mahasiswa menyimak ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan jelaskan pertama silabus dulu, habis itu baru RPS. Nah, teman-teman, ini adalah silabus untuk mata kuliah akuntansi internasional ya. Nah, ini saya akan coba jelaskan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan pada program S1 akuntansi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan akuntansi dalam perspektif internasional, memahami diversitas akuntansi dan keragaman yurisdiksi. Nah, teman-teman, untuk pendekatan pembelajarannya saya menggunakan SCL ya, Student Centered Learning, yang berpijak untuk melatih mahasiswa atau mahasiswi belajar tanggung jawab, memiliki peran aktif, keadilan mandiri, berpikir kritis, kreatif dan komunikatif yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi atau presentasi atau ceramah dan tanya jawab. Nah, jadi karena kita masih masa pandemi, artinya kita menggunakan full online ya. Full online dimana terdiri dari dua, baik sinkronus maupun asinkronus. Untuk sinkronus sendiri, teman-teman, itu adalah yang real time ya, pada saat hari itu. Jadi baik dosen maupun mahasiswa ada secara online di waktu dan jam yang sama ya. Tapi tidak di tempat yang sama ya, itu adalah sinkronus. Kemudian untuk asinkronus sendiri kebalikannya, tidak harus real time. Misalkan jika saya menentukan untuk pertemuan kelima nih, kita asinkronus, artinya teman-teman tidak harus mengerjakan di hari itu juga, tidak harus real time, tapi bisa mengerjakan di lain hari karena batas untuk asinkronus adalah 3 hari ya, begitu ya. Oke. Untuk metode full online ini terbagi sinkron dan asinkronus yang tadi barusan saya jelaskan ya. Nah, bentuknya modalnya seperti apa? Nah, untuk sinkronus sendiri kita menggunakan Google Meet ya. Google Meet, kalau misalkan agak ada kendala, kita bisa menggunakan alternatif Zoom ya. Dan Google Classroom ini akan selalu saya pakai ya. Kemudian sejenisnya. Nah, untuk asinkronus sendiri kita bisa menggunakan video, ini adalah video channel YouTube saya ya. Ini yang sudah saya pakai sebelumnya di semester sebelumnya, dan tetap ada Google Classroom ya. Nah, baik sinkronus maupun asinkronus akan memanfaatkan yang namanya web based learning ya teman-teman. Nah, yang kita kenal dengan SPADA atau e-learning UNIS ya, sistem pembelajaran daring. Nah, ini adalah bentuk daripada sarana LSM. Nah, selain itu menggunakan pendekatan inquiry. Jadi teman-teman selain menggunakan metode sinkronus dan asinkronus untuk MK akuntansi internasional, saya juga ada pendekatan yang namanya inquiry ya. Satu tadi kan SCL tuh, dimana mahasiswa adalah sebagai subjek utama. Jadi subjek utama di sini bukan dosen, tapi adalah mahasiswa ya. Makanya kita menggunakan metode SCL. Nah, tambahannya adalah pendekatan inquiry, yaitu ada pendekatan berbentuk tugas. Jadi melalui tugas yang diberikan dosen ke mahasiswa. Bentuknya macam-macam ya teman-teman, bisa kuis, bisa makalah, bisa diskusi, soal latihan dan seterusnya. Ada juga nanti kita UTS dan UAS ya. Nah, adapun untuk referensi dari buku ini teman-teman bisa menggunakan buku Sunardi dan Danang Sunyoto ya, tahun 2015. Ini bisa dipakai karena yang saya tahu untuk literatur buku-buku akuntansi internasional memang tidak banyak ya, tapi insya Allah buku ini masih relevan. Nah, baik, untuk nama mata kuliah adalah akuntansi internasional, berikut kodenya, jumlahnya ada 3 SKS ya, berlaku di semester 7. Syaratnya adalah harus lulus pemeriksaan akuntansi 1 dan 2. Oke. Nah, untuk tujuannya teman-teman,
Diharapkan mampu memahami bahwa akuntansi internasional sebagai akuntansi yang mempunyai perspektif internasional, yang mampu memecahkan diversitas akuntansi sebagai problema yang telah, sedang, dan akan telah diupayakan solusinya. Di sisi lain, mampu menerima keragaman yurisdiksi sebagai bagian dari globalisasi dan dapat mengaplikasikan akuntansi dengan baik dan benar. Ini adalah LO-nya ya, atau tujuannya. Kemudian berikutnya untuk deskripsi mata kuliah, ini adalah sumber yang saya kutip dari Danang Sunyoto yang tadi ya, referensi dari buku. Nanti teman-teman juga bisa simak sendiri atau dibaca lebih lanjut ya. Untuk pendekatannya tadi sudah saya jelaskan, kita ada dua pendekatan, SCL dan inquiry, ini bentuk-bentuknya. Kemudian untuk evaluasinya ya, ada UTS ya. UTS itu adalah bobotnya adalah 25%, untuk EKT 1 dan EKT 2 masing-masing 12,5% ya. Kemudian untuk UAS 50%, tetapi teman-teman untuk kehadiran presensi saya menerapkan 10%. Ini berfungsi seperti EKT ketiga ya. Jadi misalkan EKT ketiga ya dapat 100 ya, hadirnya 100, 16 pertemuan ya, artinya dia nilainya 100 begitu. Nah, untuk gradasi penilaian teman-teman ya, ini ada A sampai E, pasti teman-teman sudah tahu ya, dari excellent sampai dengan 5. Atau bisa dibalik ya, dari 5 sampai menuju ke excellent. Oke, untuk rincian mata kuliah setiap pertemuan ya, Bapak teman-teman, maksud saya bisa Bapak Ibu bisa teman-teman, karena saya nggak tahu kan ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah berkeluarga. Nah, untuk pertemuannya kita ada 16 pertemuan, di dalamnya ada UTS dan UAS, ada EKT 1, EKT 2 dan perkuliahan reguler. Nah, contoh seperti ini adalah di pertemuan pertama ya, pertemuan atau minggu pertama atau tatap muka pertama ya. Saya biasa menyikat dengan P1 atau TM1 biasanya, itu artinya adalah pertemuan pertama atau muka pertama. Nah, untuk topik atau materinya ini adalah subpokok bahasannya ya teman-teman ya. Nah, dan ini adalah penjelasan dari babnya, dia bab berapa. Dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini di pertemuan 4 ada EKT 1 ya. 8 ada UTS. 12 ada EKT 2. 16 ada UAS. Untuk yang lainnya saya tidak bacakan karena panjang nanti ya durasinya. Baik, ini untuk referensi buku utamanya yang tadi saya sudah jelaskan di depan, ada Sunari dan Danang Sunyoto 2015 ya. Karena belum ada revisian yang terbaru, jadi kita masih pakai buku ini, dan ini juga masih sangat relevan sekali. Kemudian referensi yang lainnya teman-teman juga tidak harus berbaca pakai buku yang utama ya. Teman-teman juga bisa menggunakan buku-buku yang di sini. Begitu. Oke, atau yang referensi lainnya yang berkaitan boleh juga dipakai ya. Oke, itu saja untuk penjelasan dari silabus ya. Saya langsung ke bagian RPS. Nah, teman-teman, ini dia. Ya, oke. Untuk RPS ya, akuntansi internasional. Oke, ini dia. RPS internasional ya. Oke, teman-teman bisa simak karena ini sudah saya upload di Sepada ya, dua-duanya baik silabus maupun RPS. Nah, ini tadi sama ya, untuk identitas mata kuliahnya saya tidak bacakan lagi, deskripsi juga sama. Nah, bedanya kalau di RPS itu kita lebih detail ya teman-teman ya. Nah, di CPPS-nya teman-teman juga bisa lihat, jadi memang outputnya tidak hanya sekedar tujuan utama, tapi juga ada tujuan khusus, tapi juga ada capaian pembelajaran di program studinya apa saja. Nah, dari sisi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, jadi mahasiswa diharapkan bisa apa. Nah, dilihat dari sini semua. Nanti teman-teman bisa simak sendiri atau bicara sendiri ya. Nah, ini yang tadi, ini juga sama dengan yang di silabus untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Oke, nah hal yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah di bagian 5 ya, teman-teman, ada deskripsi rencana pembelajaran. Nah, di sini adalah tabel keseharian teman-teman ya selama 1 semester ke depan. Jadi teman-teman mau ngapain selama 1 semester sih? Nah, sudah ada semua di RPS ini, karena di RPS lebih lengkap. Contoh misalkan di pertemuan pertama ya. Oke, ada kontak belajar. Ini nanti kita akan bahas ya secara Gimit ya, ini nanti karena metodenya sinkronus. Nah, untuk asinkronusnya sendiri nanti ada penjelasannya di sini, misalnya berupa video. Biasanya saya akan mengirim
video, kalau metodenya memang asinkronus, saya akan mengirimkan video atau paparan di YouTube saya. Nah, teman-teman nanti bisa berkunjung di YouTube saya kalau metodenya memang asinkronus. Tapi kalau misalkan di mix seperti ini, artinya memang ada dua, satu sinkronus dan satu asinkronus. Bisa jadi yang sinkronus ini adalah nanti kita Google Meet biasanya ya, ini Game Meet biasanya. Nah, kalau yang ini adalah untuk yang melihat di video. Tapi tenang saja teman-teman, untuk durasinya karena kita 3 SKS kurang lebih 2,5 jam itu tetap saya sudah maksimalkan ya. Jadi entah nanti teman-teman melihat di YouTube di video dengan metode asinkronus atau mungkin sinkronus, itu sudah saya setting. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan mungkin melebihi dari jam SKS ya. Nah, contoh di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi internasional. Ini nanti akan saya bahas pada saat Google Meet ya. Yang ini saya akan jelaskan. Tapi ini nanti juga ada sih sebenarnya. Jadi untuk pertemuan pertama saya akan sharingkan beberapa video tentang ini ya, pengantar akuntansi internasional. Nah, nanti pada saat Google Meet saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk tanya jawab ya. Jadi kita sifatnya fleksibel saja ya. Oke, ini untuk pertemuan pertama tidak ada tugas. Nah, teman-teman yang harus dilihat adalah di kolom yang ini ya, tugas dan kriteria penilaian. Nah, oke, contoh di pertemuan kedua di sini ada metodenya asinkronus ya. Oh, kita lihat dulu nih metode sama penugasan. Metodenya adalah asinkronus, artinya dia ada video. Oh, tugasnya ngapain? Membuat 10 Q&A dari paparan video yang disajikan, ketik pada kolom komentar di YouTube. Nah, ini misalkan seperti ini. Artinya apa? Artinya di pertemuan kedua, teman-teman metodenya hanya asinkronus saja. Hanya melihat video saja di channel YouTube saya dan melakukan ini. Begitu saja. Nah, contoh lagi mungkin di pertemuan ketiga, kita lihat pertemuan ketiga ini ada sinkronus. Bentuknya apa? Kita lihat dulu. Oh, diskusi atau forum di Sepada. Ini artinya adalah sinkronus real time tapi melalui chat atau forum yang ada di Sepada ya teman-teman ya. Sudah tahu kan ya, sudah ada yang pernah mungkin di semester sebelumnya. Nah, ini untuk tugas kelompoknya ini juga sudah ada. Tugas kelompok ini diperuntukkan bagi yang bertugas saja, jadi tidak semuanya ya. Nanti kita akan bagi untuk pembagian kelas. Kemudian di pertemuan keempat ada EKT 1 ya, bentuknya ada macam-macam, ada share file atau URL dan seterusnya. Nanti tugasnya nanti ngapain, dan sini sudah ada, sudah saya tulis ya, review jurnal internasional, nanti ada caranya dan seterusnya ya teman-teman ya. Nih, kalau ini di pertemuan kelima ada Google Meet, jadi ini synchronous wall ya, tugasnya apa ini untuk presentasi sih biasanya dan seterusnya. Jadi teman-teman yang harus dilihat adalah kolom, tentunya kolom bab ya, tujuan jangan lupa, kolom ini subpokok bahasan, kemudian metode atau pendekatannya, kemudian di kolom tugasnya apa ada atau tidak begitu dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, yang penting teman-teman untuk tahu perkuliahan selama 1 semester depan dengan saya, teman-teman cukup modalnya adalah ini saja, silabus dan RPS ya. Oke, ini sudah saya paparkan semua. Nah, untuk details penugasan baik EKT 1 dan EKT 2, teman-teman bisa lihat di lampiran. Lampiran ada tugas individual dan tugas kelompok. Untuk tugas individual sudah saya jelaskan di sini untuk EKT 1 dan 2, rinciannya ada di sini ya. Nah, ini di sini ada semua rinciannya di sini, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk tugas kelompok. Nah, tugas kelompok juga sudah ada di pertemuan keberapa. Ini sudah ada, saya jelaskan ngapain aja dan harus ngapain ya, maksud saya ini semuanya sudah ada di sini gitu. Baik, itu saja ya untuk paparan silabus dan RPS saya hari ini. Nanti kita akan sambung di Google Meet ya untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya soal silabus dan RPS, dan nanti juga saya akan memaparkan untuk pertemuan pertama yang tadi, untuk subpokok yang tadi ya. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum pernah melihat YouTube saya, silahkan dilihat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa like. Tentunya boleh mengkomentari dengan kalimat yang sopan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.